Apa saja agenda Prabowo di Sumatera dan bagaimana proses penanganan pasca bencana di Aceh? Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Putra Perwira Lubis melalui sambungan virtual. Putra, apa sudah ada konfirmasi ini benar rencana malam pergantian tahun baru Presiden Prabowo akan dilangsungkan di Aceh malam hari ini? Ya, terima kasih Audrey. Memang seperti yang sama-sama kita dapatkan bahwa informasi dari istana bahwa Presiden Prabowo akan menghabiskan malam pergantian tahun ini di Aceh, gitu. Tapi sampai saat ini kita masih menantikan update informasi itu, Audrey, karena juga kalau dari beberapa titik lokasi yang dikunjungi Presiden Prabowo yang kita dapatkan hari ini seperti di titik Bener Meriah, Kabupaten Meriah dan Aceh Tengah itu, tapi hingga siang tadi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi apakah Presiden jadi ke kedua kabupaten itu, karena di saat bersamaan memang ada terjadi peningkatan status Gunung Bernitelong di Kabupaten Bener Meriah yang memang kalau misalnya kita lihat dari jarak radiusnya itu hanya sekitar 5 kilometer dari Bandara Rinjani yang biasa dipakai kalau misalnya Presiden berkunjung ke maksud saya kalau misalnya dipakai untuk penerbangan untuk ke bagian tengah Aceh, gitu. Dan kita masih update, Audrey, bagaimana realisasi rencana Presiden. Tapi informasi yang kita dapat memang sampai siang tadi terakhir Presiden ada di Tapanuli Selatan untuk melihat realisasi pembangunan jembatan Bele di Sungai Garoga itu. Begitu, Audrey. Ya, Putra, pasca bencana kan sudah beberapa kali Presiden meninjau langsung Sumatera, Aceh begitu. Nah, tadi siang ke Tapanuli Selatan melihat jembatan Beli, seperti apa progresnya. Rencana juga akan ke Aceh. Memang sebenarnya apa sih poin-poin penanganan pasca bencana di Aceh yang hingga kini masih menjadi pekerjaan yang kemudian harus segera dirampungkan? Baik, Audrey, memang kalau misalnya kita lihat dari pantauan juga tim-tim liputan kita yang ada di lapangan yang terjun ke lokasi-lokasi bencana di beberapa titik, saat ini ada juga di Pidijaya dan Aceh Tamiang. Banyak masih pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, PR bersama sebenarnya, karena juga eh, potret-potret kita masih melihat banyak eh, tumpukan lumpur, baru gelondongan kayu juga yang masih berserakan. Memang ini eh, pekerjaan berat, dan itu memang kalau misalnya kita membutuhkan orkestrasi operasi untuk penanganan bencana ini yang benar-benar harus fokus gitu, sehingga kebutuhan dasar masyarakat gitu, kita masih bicara kebutuhan dasar masyarakat di masa tanggap darurat ini bisa segera teratasi gitu, dan untuk memasuki masa pemulihan bahkan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya. Jadi memang dari pantauan tim kita yang di lapangan itu masih banyak hal yang pekerjaan rumah lah yang butuh untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, Audrey. Ya, ada sarana prasarana, ada pemenuhan kebutuhan sanitasi, air, kemudian juga aksesnya juga masih belum menyeluruh begitu ya untuk diperbaiki. Lalu bagaimana warga Aceh malam hari ini berhadapan dengan malam pergantian tahun yang tentunya ini tidak biasa mereka hadapi untuk sekarang? Benar, Audrey. Kita masih akan memantau bagaimana masyarakat Aceh, khususnya di lokasi bencana yang akan menjalani malam pergantian tahun. Tapi memang himbauan bersama yang sudah kita lihat bahwa tidak ada, kalau misalnya di Aceh sendiri memang tidak ada aktivitas, malah disampaikan untuk melewatinya dengan
berdoa bersama gitu. Nanti kita akan update informasi terkini dari teman-teman kita yang di lapangan, ada di PD Jaya, ada Tamiang, untuk memotret bagaimana sebenarnya yang realitanya di lapangan bahwa mereka melewati malam tahun barunya, Audrey. Ya, masih banyak hal-hal yang menjadi sorotan di malam pergantian tahun warga di Aceh, bukan hanya di Aceh tapi juga di Sumatera. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Putra Perwira Lubis.